Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik. Halo semuanya, kaum mukmin di seluruh dunia. Dan di sana juga Anda boleh menyimak dan mendengarkan tanpa ada unsur apapun ya. Intinya menikmati boleh. Intinya aku ini dituntun sama Allah untuk menjaga toleransi. Dengan banyaknya anak-anak yang main ke rumah aku pada Padepokan sana ya, rumah si Abah maksudnya, kumpul waktu zaman beberapa tahun lalu. Di sana aku selalu mengumpulkan anak-anak yang non muslim. Ketika aku sedang berselawat, mereka pun menghormatiku, datang salaman. Mereka benar-benar luar biasa meniru. Dan yang mukmin, anak-anak mukmin teman anakku waktu itu menjadi teladan, salim tangan, cium tangan. Mereka pun ikut meniru gitu. Bahkan gaya mereka lebih gurit daripada anak-anak yang mukmin. Intinya aku selalu menciptakan toleransi, menjaga hatiku dengan tenang. Di sini aku sedang merotalan, mereka datang seperti biasa.
mereka dengan kegiatan mereka, kerja kelompok. Intinya hidup itu enak. Aku berselawat, mereka pun mendengarkan. Anak-anak yang non muslim yang datang ke Padepokan waktu beberapa tahun lalu ya, waktu masih di SMP, di SMA anakku, saat itu luar biasa. Tapi semenjak 2018 kesini agak-agak gambling ya, sehingga mereka pun diem. Mungkin itulah, kita dihadapkan ke periode akhir zaman di mana di sini sedang terjadi pergolakan politik dan carut marut keadaan. Jadi mereka memilih diam, sama seperti aku. Hari ini aku diam pada seseorang, tapi bukannya membenci, tapi aku berusaha untuk menyimak apa sih yang harus terbaik aku lakukan dengan keadaan kondisi beliau seperti itu. Sore ini mari kita spot brain. Murotal itu berguna untuk mendetok otak kita agar senantiasa fresh ya dari pemikiran yang berhubungan dengan penyakit akhir zaman yang berawal dari otak kemudian ke hati. Dan aku selalu tetap konsekuen dengan keluarga aku, orang yang aku cintai, soulmate aku. Kalau soulmate aku ada di jalan salah, ya Allah, tunjukkanlah dia jalan yang benar. Aku bukan tipe orang yang abai, tapi diam iya. Aku tipe orang yang kalau tidak misalkan dalam suatu kondisi tertentu aku diam. Bahkan aku kalau perlu ngeblok. Mami aku tahu tuh kalau aku lagi marah, berarti ada sesuatu hal yang aku kurang setuju. Ini yang berhubungan dengan misalkan gini, ajaran paham yang ku yakini. Bahkan ada teman-teman sahabat aku pun di sini, Umi kenapa ngeblok nomorku? Aku tidak mau ada kericuhan gitu. Kalian kan berpolitik, misalkan aku omongan seperti itu. Kalian tuh kader. Kok Umi tahu? Ya tahu aja. Gitu. Jadi aku tidak mau diramaikan dengan celotehan, gibahan kayak gitu. Karena hidup ini apa? Yang ingin kita raih selain kebersamaan, kemakmuran, bukan kemudaratan. Kita mencari kemaslahatan hidup, berkah dunia dan akhirat, usia. Sampai aku terbiasa bawa makanan ya. Ketika aku tidak membawa makanan nih kayak tadi, Pak aku nggak bawa makanan. Nggak apa-apa Bu, katanya. Ibu udah datang dari tadi. Ada seorang pria yang suka duduk-duduk nongkrong sama aku. Jadi intinya apa ya? Di sini enak ya. Di situ enaknya ada batasan ya. Ketika aku harus dijajarkan lagi dengan pria itu selalu. Aku punya teman pria. Di sini teman tongkrongan pria punya. Jadi aku selalu dihubungkan dengan sahabat pria, teman pria, meskipun duduk nongkrong ngumpul gitu ya. Nongkrongnya nongkrong yang bermanfaat ya, bukan asal tongkrong-tongkrong. Maksudnya nongkrong sambil kita menjaga, menunggu amanah gitu. Di sini aku dapat kebaikan, informasi dari beliau juga sama. Bukan aku aja, si Mami Sela juga sama yang non muslim. Mi datang, si bapak nih. Jadi senang, hidup tuh indah. Coba keadaan sedang seperti ini, tapi ukhuwah antar kami itu enak. Dari zaman SD ya, si Momi itu. Jadi apa ya? Hidup tuh enak lah ya, indah. Kalau sama yang non muslim anakku, mamah-mamahnya, momi-mominya nggak ketemu kecuali waktu di Bandung ada Momi Tere. Halo Momi Tere, halo Tere sayang. Jadi aku memberikan kenangan buat Tere tuh. Sekarang udah berbeda tempat. Nih, aku kasih topi waktu itu. Aku tahu kalau Tere itu punya gangguan pernapasan ya, asma. Waktu itu aku sedih juga ya waktu aku harus pindah tempat. Maksudnya anakku dengan Tere, Kristen Protestan. Jadi mudah-mudahan beliau, si Momi Tere dan Terenya juga dalam kondisi sehat ya. Enak ukhuwah itu, hidup tuh enak, tidak ada yang tidak enak. Jadi nih, berarti belanjaan dari Lazada ku berkahkan, berbagi sama yang non muslim. Kalau yang non muslim pasti ku kasih ini nih, topi begini tuh bisa berguna buat kaum mukmin, momi-momi, kaum muslim juga ada. Islam KTP berarti ada. Pokoknya aku bagiin buat semuanya,
Biasanya kalau yang topi-topi kayak gini buat yang non muslim, apalagi anak-anak yang pada ke kampus kepanasan, kasihan kan yang jalan kaki tuh. Jadi itulah keberkahan, usia berkah. Apa yang kita miliki itu memberikan manfaat, kebaikan dan keberkahan buat semuanya, bukan buat kita aja, tapi buat semuanya. Karena Islam itu mengajarkan, Al-Quran itu mengayomi semua orang. Kita harus dituntun untuk menjadi apa ya, Islam itu kasih sayang, bukan radikal atau pemaksaan, ya bukan. Jadi intinya seperti itu. Dan aku tipe orang yang fokus ya, apapun yang terjadi saat ini. Misalkan aku tidak tahu nih, aku lagi ngomong begini, taunya ada orang jahat yang mau menyakiti aku. Aku hanya percaya amaluna amaluku. Selama kita berbuat baik, beramal baik, maka orang dengan sekitar pun insya Allah ada kebaikan, meskipun dari orang selewat. Aku selalu yakin itu. Misalnya apa yang aku alami selama aku di blok Tridas ini aku tidak pernah kesulitan. Misalkan ini, aku mau bawa ini nih, pernah aku beli semen buat melitur di depan rukonya Bu Bidan. Ada orang selewat, ayo Bu aku bantu, dibantu sama dia, dari material sana dibawain. Itulah fungsinya kebaikan. Kebaikan sebesar biji sawi pun akan Allah balas, begitupun juga keburukan. Jadi di sini intinya fastabiqul khairat, perbanyaklah amal baik, budi baik di akhir zaman ini. Karena semua amalan kita itu dihisab, dilihat sama Allah. Dan di sini petunjuk itu akan relevan dengan apa ya, energi alam semesta karena alam semesta ini ciptaan Allah. Gitu, Allah Subhanahu wa taala, bukan iblis, jin, dajjal atau Ya'juj Ma'juj, bukan. Mereka itu ciptaan Allah. Mereka itu makhluk dan Allah itu holik. Tapi di sini Allah sengaja membuat gambling, intinya bagi orang-orang yang tertentu, mana orang yang bertakwa, mana yang tidak, mana para pengikut mereka, mana pengikut aku gitu. Jadi di sini apa ya, ini seperti itulah. Intinya sore ini aku menanamkan agar kita selalu menjaga toleransi antar yang berbeda agama, yang non muslim. Islam tuh indah, kasih sayang, kuah, enak deh. Itulah enaknya hidup di Indonesia. Apa ya? Aku tidak akan membahas hal apapun ya. Intinya, kenapa aku suka morotalan? Karena morotal itu bisa menetralisir, mendetok otak kita, bahkan seluruh tubuh kita ya. Enak, auranya juga lain. Kalau yang sering morotalan tuh auranya lain. Intinya apa ya? Itulah ya. Di sini makanya dulu itu sempet aku sebenarnya dilarang buat balik ke Indonesia waktu umur 2018 itu, karena aku mungkin tipe orang yang pengen apa ya, kalau dibilang mah fokus gitu, dengerin morotalan gitu, sedangkan di sini udah gambling intinya seperti. Tapi aku kan bukan tipe orang yang menghindari masalah, tapi harus menghadapi masalah dan menyikapi masalah dengan bijak gitu. Nggak mungkin kan aku tinggalin tanah airku sehingga mau bagaimana jadinya ya di tengah-tengah carut marut orang-orang pada sedang bergibah gitu. Betul loh waktu itu. Tapi aku tidak menyalahkan siapapun. Ini periode akhir zaman. Akhir zaman itu memang seperti itu. Kan hal yang paling disenangin itu gibahan akhir zaman ini, dimana kebanyakan yang masuk neraka adalah kaum wanita. Karena sedang bergibah itu para wanita ya. Intinya aku harus mengarahkan kembali dan alhamdulillah ada perbaikan. Nah, kalau biasanya aku menerangkan keadaan, mengevaluasi keadaan jalan raya udah aman nih, yang kecelakaan gitu ya di area-area sekitar sini, sekarang gibahan. Dari semenjak 2 tahun ini alhamdulillah kebaikannya, maksudnya perubahan baik ya. Karena gibahan itu tidak memberikan keberkahan tapi kemudorotan. Mendingan berkarya, apa ya, intinya menghasilkan sesuatu lah. Momi-momi yang pada mau apa ya, niaga tambahan, bolehlah, kasihan ya momi-momi
apalagi yang masih hidup pas-pasan gitu ya, kayak aku pas-pasan, giliran uang jajan, giliran mau jajan ada ada, itu juga minta kalau aku lagi belum nawarin baju. Oke lah ya, nggak apa-apa. Intinya aku punya teman sendiri dan aku punya cara sendiri bagaimana aku bisa mengantisipasi semua permasalahan dalam hidup aku. Seperti itulah ya. Intinya be yourself. Aku paham kondisi seseorang. Dulu aku ada dalam posisinya, tapi sekarang aku sudah terbebas. Ya, aku memahami itu. Kalau kurang-kurang mah bisa stres, frustasi. Karena di sini dihadapkan amanah. Maksudnya loh. Di satu sisi kasih sayang pada keluarga besar, di satu sisi keinginan kita. Aku memahami itu. Kalau kurang-kurang mah. Tapi di sini alhamdulillah ya, almarhum pada akhirnya diluluhkan hatinya. Intinya seperti si kemarin si Abah juga. Asalnya tidak mau, tapi qadarullah ya. Jadi maunya apa? Seperti begini. Dia itu kan tipe yang kaku apa? Hatinya kaku. Maksudnya kurang fleksibel, dan aku yang mengajarkan harus fleksibel, apalagi menghadapi tipe karakter anak. Akhirnya begini, kamu mau kuliah apa mau kerja ya, kalau nggak keterima tidak boleh seperti itu. Misalkan kita harus mengikuti apa maunya, akhirnya ya udah deh kamu kerja. Terus gini, ngeliat aku hanya punya doa dalam hati, masa sejauh itu kita harus disuruh naik motor. Akhirnya alhamdulillah diluluhkan hatinya tuh. Jadi keinginan dari hati aku tercapai semua, apa yang tidak gitu ya. Intinya apa ya, berdoalah dalam hati. Kalau misalkan ada ada ganjalan terhadap keluarga, kenapa ya tidak memahami keinginanku, berdoalah dalam hati. Allah itu maha tahu apa yang ada dalam ucapan kita dan apa yang ada dalam hati kita. Selama tujuannya baik, insya Allah akan dikabulin. Percaya deh itu. Begini, begitu aku ngebatin, kenapa sih kok harus misalkan jarak jauh, Bogor loh, Jakarta Bogor, kan kasihan. Akhirnya diluluhkan hatinya. Pimpinan tuh diluluhkan hatinya. Berarti itu doa aku terkabul ya, alhamdulillah. Kemarin sempet tuh aku lagi keliling-keliling Jakarta, ya udah tepar deh, mana belum makan istilahnya, kita udah keliling-keliling. Allah tuh menguji sampai sekuat apa sih kamu bisa percaya sama aku. Paginya keliling, kata aku, ayo deh kita keliling-keliling. Ternyata Allah terdengar, oh kamu lagi nguji aku ya gitu ya, keliling-keliling kota Jakarta dari tempat buat anakku ya. Akhirnya pas sorenya, ya aku udah tepar deh. Itu kayaknya petunjuk itu kayak seperti kebetulan, tapi benar itu petunjuk. Itu tuh ada tuh nomor itu misalnya, coba hubungi itu. Ternyata dari beliau itu ditunjukkan ke temennya, ada nih katanya. Tidak usah khawatir di sini, misalkan di saya tidak cocok misalkan tempatnya, karena ada yang cocok di tempat teman aku atau diantar. Luar biasa itu ya. Intinya fungsi petunjuk bagi kehidupan seorang mukmin. Kalau hidup dengan petunjuk seperti itu, cuma ada yang diuji dulu, entar dulu ya, tapi tidak akan lama. Akhir zaman ini petunjuk itu datang cepat, tidak lama. Jadi tidak nunggu berbulan-bulan gitu, dibiarin bertahun-tahun, tidak. Kalau sudah gambling, ada gempa, ada banjir bandang, ada longsor, paginya kita berdoa, sorenya keinginan kita terkabul. Itu sudah aku alami ya. Kayak kemarin aku pingin, kemarin ya aku pingin dapet sewa ruko yang murah, oke. Tapi kayaknya pingin ada yang lebih besar lagi, bahkan yang tingkat. Besoknya aku keliling-keliling ya, pagi-paginya, sorenya diperlihatkan itu tuh ada 2 lantai di daerah Trias. Begitu ya, jangan salah ya. Di periode gambling seperti ini, paginya berdoa, sorenya dikabulin. Kalau yang benar-benar percaya dengan dinul apa? Tauhidnya bagus. Insya Allah ya. Jadi di sini tidak ada yang mustahil bagi Allah, asalkan kamu percaya tidak sama aku. Bukan masalah sholatnya mungkin telat, sholatnya bahkan mereka itu lebih gesit dalam sholat, tetapi masih tidak, hatinya labil gitu. Di sini tuh akidah, dan harus selalu menjaga kebersihan hati itu ya, kebersihan hati kita.